Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riris di channel Arista Ika Dewi. Saya akan men-sharing tentang apa yang pernah saya baca atau apa yang pernah saya tonton di dalam channel ini. Oke, hari ini, tadi pagi saya kebetulan baru sekali membaca tentang perbedaan antara negative thinking, positive thinking, dan zero thinking. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa ada yang disebut dengan negative thinking, ada yang disebut dengan positive thinking. Lebih bagus yang mana sih? Nah, teman-teman, sebetulnya ketika saya membaca ulang, keduanya itu tidak ada yang mana yang lebih bagus atau yang lebih buruk. Semuanya itu sama-sama baik jika kita menempatkan positive thinking atau negative thinking itu sesuai pada tempat dan waktunya. Ada saatnya kita harus negative thinking dan ada saatnya juga kita harus positive thinking. Namun, ada satu hal yang ternyata lebih keren banget dibanding positive thinking, yaitu zero thinking atau zero mind. Oke? Nah, apa sih itu negative thinking? Teman-teman juga pastinya udah pada tahu ya. Semua udah tahu bahwa negative thinking adalah pikiran kita terhadap sesuatu hal atau terhadap suatu benda atau satu kejadian di mana pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang negatif. Dan pikiran negatif itu kemudian berkembang menjadi perasaan-perasaan yang negatif, di mana perasaan negatif tadi akan mengundang hal-hal negatif lainnya dalam kegiatan-kegiatan kita berikutnya atau peristiwa-peristiwa kita berikutnya. Dan jika kita melakukan hal-hal yang negatif, maka akan mengundang sesuatu yang negatif pula dari orang lain. Itu yang berkaitan dengan energi, namanya energi negatif tadi. Nah, kalau positive thinking ini adalah bagaimana kita memandang satu peristiwa, sesuatu objek ya secara positif. Nah, kebetulan untuk positive thinking ini tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa baiknya adalah setiap orang memiliki perasaan atau memiliki pikiran-pikiran positif atau positive thinking. Tapi ada yang lebih kuat dari positive thinking, yaitu positive feeling atau perasaan positif. Nah, kenapa sih positive feeling ini jauh lebih kuat? Karena teman-teman, kenapa kita kadang-kadang berpikir, oh gue harus positive thinking? Karena ada sebabnya teman-teman. Kalau teman-teman berpikir lebih dalam lagi, kenapa sih gue harus positive thinking? Positive thinking, mungkin dia begini, mungkin. Karena ada simptom-simptom atau gejala lain bahwa sebetulnya tuh kita bernegatif thinking dengan sesuatu itu. Makanya kita berusaha untuk positive thinking. Karena kita sudah terlanjur terlintas dalam pikiran kita hal-hal yang negatif, makanya kita berusaha untuk positive thinking gitu. Nah, oleh karena itu ternyata positive thinking kalah dengan positive feeling. Kalau hati kita, perasaan kita sudah positif, ya, otomatis semua udah nyaman, nggak pakai tuh dipaksa-paksain untuk positive thinking, hati kita udah positif. Nah, gimana sih caranya untuk bisa punya positive feeling? Ya, ternyata untuk punya positive feeling, teman-teman, itu bukan positive thinking kuncinya. Pertama, kuncinya adalah zero thinking gitu. Zero thinking itu apa sih? Contohnya, teman-teman ya, ketika kita berjualan, ketika kita ingin berniaga gitu, punya produk atau menjual produk, orang negative thinking itu lebih cenderung dia berpikir bahwa kayaknya produk gue nggak akan dibeli deh, kayaknya produk gue jelek deh, kayaknya gitu, dengan pikiran-pikiran kayaknya yang negatif lainnya terkumpul sehingga akhirnya membuat perilaku si orang yang memiliki negative thinking itu tidak menjalani atau tidak melakukan aksi atau tidak berjualan karena negatif itu tadi. Nah, kalau orang positive thinking beda lagi. Kalau orang positive thinking ketika ingin berniaga, kita berpikir pasti produk saya bagus, produk saya bermanfaat, harganya bagus juga, dan pasti terjual nih. Saya bawa 20 unit atau 20 item, pasti semuanya terjual. Yang muncul apa ketika produk itu tidak terjual? Sebagian orang muncul kecewa. Ya, ternyata produk saya nggak terjual. Ya udahlah gitu. Nah, banyak sekali orang yang sudah mengumpulkan energi positifnya, positive thinking tadi, kemudian pada kenyataannya tidak terjual produknya dan muncullah kecewa. Nah, mengapa demikian? Ya,
Karena memang kita udah, ekspektasi kita sudah terlalu tinggi. Ekspektasi kita sudah terlalu tinggi, kenyataannya produk kita tidak terbeli. Yang ada kecewa. Nah, bagaimana untuk, kalau udah kecewa gimana? Berarti kan hasilnya apa? Negatif juga pikiran kita, hati kita kan, ya kan? Nah, jadi ada di tengah-tengah itu dimana semuanya itu agar tidak terjadi gitu adalah zero thinking. Zero thinking itu adalah pikiran dan perasaan yang netral terhadap sesuatu atau dalam melakukan sesuatu atau dalam setiap melihat fenomena atau peristiwa yang terjadi. Netral itu seperti ini ya teman-teman. Misalnya, saya pernah punya pengalaman, saya berniaga dengan orang lain itu minta tolong ke saya untuk, oke, kamu yang pasarin produknya, kamu yang melakukan ini, nanti saya yang begini ya, dia bilang gitu. Oke, kita udah bagi tugas nih. Dan ternyata pada kenyataannya saya tidak melakukan tugas itu karena memang terhambat oleh sesuatu hal yang lain. Waktu itu karena kita ingin buat sebuah seminar, workshop, seperti bukan seminar tapi workshop, dan nggak jadi karena pandemi gitu, workshopnya secara offline. Nah, kalau orang negative thinking, udah pasti dia punya asumsi macem-macem gitu, orang yang berniaga dengan saya itu. Tapi kemudian dia masih ada tawaran kedua, dia menghubungi saya lagi, kemudian dia mengajukan kerjasama dengan saya mau bikin workshop lagi nih, kamu bisa nggak bantu saya untuk bikin proposalnya, ini, dan kamu bisa bantu saya, kita pembagian tugas lagi, nanti tinggal kita begini, kita bagi dua gitu, maksudnya itu keuntungannya bagaimana, kita sharing, yang penting semua terlaksana demikian, gitu, saya sanggupi. Dan kebetulan saat itu memang terjadi hal lagi gitu, kontak kita terputus, entah kenapa saya ngubungin beliau ini berkali-kali sulit gitu, dan ternyata memang ganti nomor handphone gitu, ada sesuatu yang membuat dia untuk ganti nomor handphone gitu. Kok susah banget sih nih gitu dihubungin, saya email akhirnya terputus begitu saja, mungkin beliau ada kesibukan yang lainnya. Nah, setelah itu terputus lagi gitu. Nah, akhirnya di ketiga kalinya saya akhirnya bertemu dengan dia di salah satu ruang satu kesempatan gitu, kita acara reuni tapi secara virtual, kita ngobrol-ngobrol, saya ketemu lagi dengan dia, kemudian dia menyapa saya dengan halo gitu, apa kabar gitu, dia bilang. Nah, terus saya kebetulan tek gitu kan dalam hati saya, nah kok dia nggak aduh, saya nggak enak nih, saya pernah punya urusan sama dia tapi saya mundur gitu, terus 2 kali kita terputus gitu, terus saya punya pikiran, duh nggak enak dia sama yang si ini nih gitu, saya pernah punya urusan dan nggak jalan gitu. Dan ternyata dia melihat saya tuh seperti kayak nggak ada masalah apa-apa gitu, kayak orang baru gitu. Nah, disitulah gitu saya baru tahu yang namanya zero thinking. Jadi zero thinking ini adalah posisi atau sikap di mana orang lain itu merasa baru aja gitu ketemu sama dia gitu, nggak punya urusan macam-macam, nggak ada kesimpulan apa-apa, nggak ada